Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Pian Dilan. Kita bakal ngomongin bike kali ini dan bareng FTJ, Cycling for Better Living. Hari ini saya kedatangan tamu bareng Sob Faris. Apa kabar? Baik, sehat. Kita bakal ngomongin bike tentang Cannondale. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been. So, dari koleksi FTJ ini banyak Cannondale yang bakal kita bahas. Namun memang pembahasan kita kali ini ya kami nilai sih subjektif ya, karena memang di luar sana masih banyak knowledge yang teman-teman bisa cari, teman-teman bisa gali, dan efek dari setiap sepeda pun juga personal sih ya, beda-beda gitu. Jadi ya betul, enak enggaknya sih tergantung orangnya sih. Betul, balik lagi ke masing-masing. Nah, kita bakal bahas Cannondale yang jadul dulu nih. Kita kebetulan ada beberapa koleksi Cannondale. Yang pertama kita ambil yang prima dulu ya. Kita ambil CAD4. Nah, ini dia. Nah, ini adalah CAD4, Cannondale CAD4 yang kalau kita dulu sih ya tahu ya. Jadi Cannondale ini mulai tahun kalau nggak salah tahun 90-an lah ya. 90-an mulai riset mengenai teknologi aluminiumnya ya. Bahkan yang kadang orang bilang ya, yang CAD gitu kan kadang bilang carbon killer ya, kadang beberapa sih bilang seperti itu. Balik lagi ke orang. Tapi balik lagi ke orangnya ya. Gitu. Mau killer-killeran tapi ya jangan sampai bunuh juga. Nah, ini memang cukup famous ya. Famous dulu kali. ini Iya. Sempat kalau nggak salah pakai siapa ya? Cipollini ya. Si Cipollini ya, Mario Cipollini ya. Sempat beberapa kali Tour de France juara, beberapa kali juara dunia ya pakai sepeda ini. Setelah Cipollini ini pindah dari sebelumnya kalau nggak salah sepedanya Bianchi gitu kalau nggak salah, masuk ke Cannondale gitu kalau nggak salah. Dia pakai sepeda ini dan ingat waktu itu ada video ketika dia menang gitu. Dia bilang langsung ke kameramen, kalau saya nggak salah ya, Cannondale is the best bike in the world, katanya bilang gitu. Dia kalau nggak salah gitu ke kamera. Time is only 10 seconds. I think that explains the tactics of the Telecom team. They are looking to get Zabalov there, and they're going to try and take the yellow jersey off Cipollini today. But Paul, it's not going to be easy. Mario's a nice guy, but I doubt he'd give anyone the shirt off his back, especially riding that bike made in America. The best bike. The best bike, Cannondale. Yeah. Say, this guy is marketing magic. Memang agak nyeleneh si Cipollini ini ya. Jadi Jadi dia bukan orang Italia, bukan orang Amerika. bukan orang Amerika gitu, orang Itali gitu. Tapi ya karena mungkin dibayar gede juga kali ya. Tapi katanya sih ini nyaman, Tapi ringan. mungkin maksudnya dia bisa ngomong kayak gitu memang karena experience dia gitu ya. Jadi dia ngerasa sangat dibantu sekali mungkin sama si brand ini. Iya. Terus kemenangan dia juga mungkin salah satu faktornya memang karena si sepeda ini, yang ini gitu. Iya, ini memang salah satu frame legend yang saat ini banyak dicari teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang pakai karbon mungkin pengen rasa lain gitu. Nah, salah satu opsinya adalah ini biasanya gitu, untuk lebih nostalgic look, classic look gitu mungkin, tapi dengan komponen modern ya. Dengan komponen modern. Kalau kita lihat sih. Nah sebenarnya ini kalau dari tipe kan ini sebenarnya cat 4 ya. Cat 4 ya, Brotiannya. betul. Cuman ada bedanya cat 4 biasa sama ini nih. Oh gitu. Sama yang tim ini, tim isu. tim Oh gitu. Gimana? Psycho ya, mungkin dari speknya mungkin beda ya. Iya. Kalau misalkan
udah masuk tim berarti kan ada tim riset yang lebih dalam ya mengenai bahan dan lain-lainnya ya, seperti kalau sekarang ya high modulus lah mungkin ya. High modulus sama yang biasa gitu. Oh, oke. Ya memang meski sama seri ya, cuman kalau untuk tim ISU biasanya speknya agak beda ya, speknya agak beda gitu. Kadang lebih ringan, tapi kalau misalnya jatuh lebih cepat ini dekok lah istilahnya. Kalau dari yang saya baca sih lebih stiff ya katanya. Lebih stiff terus better power transfer. Jadi power transfernya lebih baik lah kalau misalkan yang ini yang Seiko ya. Ya, ini jadi pada umurnya, pada eranya ini, Seiko ini memang dilengkapi dengan fork karbon ya. Iya, jadi sebetulnya untuk nambah kekakuan atau stiffness-nya ya gitu. Power transfer. Oke. Nah, series Cannondale sebetulnya di tahun ini sebetulnya ada CAD, lalu nanti setelah ini sebetulnya ada mulai ada System 6 ya. Ada karbon ya. Ada 613 sebetulnya kita udah habis koleksi yang itu ya. Ada 613 itu paduan karbon dan aluminium ya. Lalu juga ada Synapse. Kalau Synapse sebetulnya sama kayak CAD ya, cuman endurance geometrinya untuk endurance. Kita ambil aja coba si Synapse. Nah, ini kedua kita ambil Synapse. Nah, ini dia lebih sloopy ya. Ya, ini lebih sloopy. Lalu desain dari daun tubnya lebih pipih sih kalau saya lihat. Karena ini mungkin lebih modern ya. Iya, tapi kalau kita lihat nih dari bulat terus ke pipih gitu kan. Iya. Memang salah satu keunggulan selain tubing steel ya. Jadi aluminium ini bisa dibentuk dengan bentukan-bentukan yang khas gitu. Maksudnya bentukan khas misalnya untuk lebih aero dan lain-lain. Kalau misalnya steel kan memang bulat kan ya, udah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sebetulnya seri-seri Cannondale itu sebetulnya kalau yang modern ya, ada System 6 itu untuk aero banget ya kalau nggak salah ya, System 6 kalau sekarang tuh. Lalu ada Super 6 Evo itu untuk yang karbon all around ya kalau nggak salah, yang race, untuk race. Lalu ketiga ada 613 kayaknya udah nggak ngeluarin lagi ya. Nah, itu mah seri lama ya 613. Lalu ada yang namanya Synapse. Super 6 digantinya sama Super 6. Super 6 ya, System 6 ya. Oke. Lalu 613 diganti sama Super 6 ya. Lalu ada Synapse nih. Jadi sebetulnya untuk long ride sebetulnya ini enak sebetulnya. Cuman memang orang belum jarang lah mungkin ya, jarang. Ini sebenarnya memang unggulnya di long ride sih ya. Right, untuk betul, endurance kayak gini betul. kan. Untuk semua medan lah, nanjak, datar. Banyak sih pakai buat apa namanya? Buat ya menjelajah tempat-tempat yang jauh gitu. Oke. Ini Synapse tetap dengan teknologi aluminiumnya Cannondale dan dilengkapi dengan fork karbon ya. Jadi ini cukup ringan, stiff juga. Ya, made in US. Made in US. Ininya khas ya. Ya. Jadi nggak di apa namanya? Ya, timbul, dekal kan ya. Jadi memang ada yang dekal, ada yang kayak gini. Tapi kalau misalnya lebih keren sih cari yang kayak ginian gitu. Kadang ada yang emblemnya, kadang ada yang warna emas ya kalau nggak salah. Waktu itu kita sempat punya 613 juga ya. Iya. Itu yang warna orange, nanti kita lihat gambarnya ya di sini ya, nanti kita bakal kasih lihat nih. Itu memang kita dapat waktu itu new old stock itu terus sudah pakai itu ya. belum ya? Memang baru dan belum dipakai dan udah masuk hologram, masuk ring hologramnya bawaannya gitu, dan warnanya orange dan emas gitu. Jadi memang itu mah meren. Kerennya emas ya. Kerennya juga emas. Mungkin ada hanya berapa mungkin ya kalau yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada di tempat yang lain kabarin biar mungkin bisa ketemuan gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang lebih modern dari 613 kan berubah. Nanti koreksi ya apabila kita salah informasi. Nah, ini adalah Super 6 Evo High Modulus zamannya Ivan Basso. Ini tahun 2010. Ivan Basreng. Kalau digoreng Ivan Basreng. Nah, ini Ivan Basreng ya. Ivan Basso Super 6 Evo
Ivan High Basso model. tuh sama kayak merek-merek sepeda Basso. Ya, Basso. Dulu saya sempat ngiranya si Ivan Basso itu punya brand Iya. Basso gitu. Cuman ternyata bukan gitu. ya, bukan. Ternyata. Karena nama Basso ini banyak. Banyak ya. Bakso Malang, bakso goreng, bakso pentol, bakso cilok. Nah, ini seri Super 6 Evo High Modulus tahun 2010. I am Ivan Basso. You have to fight for every inch, every second. My bike will fight with me. It is built like no other, by people who have always fought for what they believe in. And that is why I never give up. Sebelumnya kita juga ada Super 6 Evo, cuman betulan udah nggak ada di stockroom kita. Ini Super 6 Evo High Modulus. Nah, kira-kira Sob Faris, apa yang kira-kira yang kamu ketahui mengenai Super 6 Evo High Modulus nih, bedanya Kalau dengan dari Super sisi awamnya, pastiin ada logo-logo kayak gini nih Om. Oh. Untuk High Modulus ya, pasti ya, beda ya logonya ya. H dan M tapi H nyatu. dan M ya. Kawin. Oke. Oh iya biasanya. Oke. Dan dari segi spek juga ini emang lebih di atas dari yang biasa, yang non high modulus ya. Ya. Dan lebih ringan. Oke. Lebih ringan, lebih stiff. Terus better power transfer sama Iya. tadi. Dan harganya juga lebih mahal. Wah. Iya. Jadi kalau misalkan sob-sob nih pada punya uang lebih, ya kita saranin beli yang high mod. Ya, kalau misalnya budgetnya cukup, Ya. pas Tapi kita nggak jauh sering. beda sebenarnya. Oh enggak. Nggak jauh banget gitu lah ya. Bedanya ya. Iya bedanya dari yang non high mod. Gitu. Iya. Jadi mending cari yang high mod. Ya, betul. Oh, harganya nggak beda jauh ya? Beda jauh. Oh, oke. Cari yang high mod mahal. shop. Ya, tapi lebih mahal ya. Oke. Nah, ini beberapa koleksi di stockroom FTJ. Ini ada Super 6 Evo High Mod tim Ivan Basso kalau nggak salah. Kalau yang tim Ivan Basso di sini ada liquigasnya kalau nggak salah. Liquigasnya. Tapi di sini nggak ada deh kayaknya. Itu paling bahasan Bisa berapa? ini size 52. Size 52. Nah, ini tapi sis posnya ini 31, sekian kalau salah. 318 bukan? Ya kalau nggak salah 318 ya. Sis posnya. Nah itu. Tapi kalau memang seri Cannondale yang saat ini ada sih, yang saya tahu untuk sepeda road race ada Super 6 Evo System 6 untuk aero dan Synapse ya. Super 6 Evo, Super 6 High mode ya. Synapse dan System 6 ya. Oh nggak salah. Paling gitu aja. Kita ngobrolin singkat ngomongin bike bareng FTJ, Cycling for Better Living. Kalau Sob suka dengan channel ini bisa aja langsung like dan subscribe. Kalau misalnya mau tanya bisa aja langsung komen. Bisa juga kunjungi kita atau kan DM. Bisa juga kunjungin kita di Instagram kita. Lihat koleksi-koleksi kita di @ftj.co. Dicari misalnya Sob minat dengan beberapa frame bisa konsultasi, atau kita juga ada beberapa segmen literasi bike untuk sob-sob di sana yang pengen tahu lebih jauh atau literasi sederhana yang kita bisa share dari beberapa pandangan orang referensi awam. betul dari pandangan orang awam gitu. Paling itu aja ngomongin bike kali ini bareng FTJ Cycling for Better Living. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan ini mungkin episode pertama kita bareng FTJ ya. Nanti mungkin kita bakal bahas lagi frame-frame sepeda lain, karbon, steel dan lain-lain kita bakal bahas seru bareng FTJ. Cycling for Better Living. Oke. Ciao. Ciao.